Selamat siang Bapak Ibu Fasnas. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya Fasda dari Kabupaten Karo. Di sini saya akan melakukan 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang kedua, kelola emosi dengan menggunakan konseling individu. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini, Niko? Baik, Bu. Baik, iya. Niko tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Jadi Ibu kasih tahu dulu ya. Niko Ibu panggil kemari karena Ibu mau ngomong sama Niko 4 mata. Katanya semalam Ibu dapat laporan waktu ada kegiatan PA, Niko nggak ngikutin sampai selesai ya? Iya, Bu. Kenapa Niko nggak ngikutin sampai selesai? Gara-gara diajakin orang. Oh iya, jadi gara-gara diajakin orang. Jadi di sini nanti Ibu mau Niko cerita sama Ibu biar Ibu bisa bantu tentang masalah Niko. Apakah Niko bersedia? Sedia, Bu. Iya, bersedia. Kalau begitu Ibu akan membantu Niko asalkan kita memakai 2 asas ini Niko. Kan kita udah berbicara nih. Mana tahu kan Niko takut nanti cerita sama Ibu Eska nanti sampai kemana-mana. Niko jangan takut, kita ada asas kerahasiaan di mana asas ini kita junjung tinggi. Kalau Niko nanti udah mau cerita sama Ibu kan, mudah-mudahan hanya kita berdua yang tahu. Jadi Niko nggak usah sungkan ceritanya, nggak usah malu-malu atau ditutup-tutupin. Niko terbuka aja. Nanti apa yang Niko ceritakan hanya sama Ibu aja yang tahu, kita berdua yang tahu. Nah setelah Niko cerita nanti kita cari jalan keluarnya ya Niko. Yang kedua ada asas keterbukaan. Niko terbuka, jadi apa yang terjadi kemarin betul-betul kan diceritakan secara fakta, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Bisa Niko? Bisa, Bu. Iya bisa. Tapi sebelumnya kan Niko, sebelum kita melakukan proses konseling individual ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini dapat tetap dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita berbeda agama, kita berdoa dalam hati masing-masing ya Niko. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Niko, kita sudah berdoa. Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan konselingnya ya kan. Ada 2 asasnya. Tujuannya tadi mau membantu Niko. Kenapa Niko nggak ikut PA? Ibu mau memecahkan masalahnya. Kemudian Ibu sudah jelaskan asasnya. Niko harus jujur, harus terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, harus ceritakan secara fakta kejadian yang terjadi. Jadi bersedia Niko cerita sama Ibu? Sedia, Bu. Ya, kenapa kemarin sempat Ibu dengarkan beredar kabar bahwasanya sebenarnya Niko ini paling antusias biasanya mengikuti kegiatan PA. Nah, pada waktu itu saya kaget Niko. Kenapa? Ada masalah apa ini? Kok Niko dipanggil? Niko tidak mengikuti kegiatan PA sampai selesai. Kenapa Niko kalau Ibu boleh tahu? Karena diajak orang itu, Bu, nama-namain nama orang tua. Oh, diajain. Ketika kapan diajain nama orang tua? Waktu mau mulai PA. Oh, waktu mau mulai PA, Niko diejek gitu. Kayak mana katanya? Dengan lantang dia menyebut nama orang tua Niko. Iya. Siapa yang menyebutkan? Semua orang, Bu, Semua yang di depan. yang di depan ngejein. Terus Niko langsung keluar gitu aja. Langsung keluar gitu Iya. aja, marah. Marah keluar gitu. Emosi, marah keluar ya. Kira-kira kalau Niko keluar marah emosi, menyelesaikan masalah enggak? Tidak. Tidak. Ada lagi yang Niko apa? Maksudnya Niko dapatkan manfaatnya kalau Niko keluar dari kegiatan PA? Tidak. Jadi apa yang Niko rasakan ketika keluar dari kegiatan PA itu secara tiba-tiba? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Padahal seharusnya mengikuti PA, iya kan? Mengikuti kegiatan PA supaya lebih dalam ilmu agama kita, lebih sabar kita menghadapi setiap masalah. Itu Niko tahu. Seharusnya apa yang harus Niko lakukan ketika Niko diejek? Apa yang harus Niko lakukan? Memendam amarahnya, mengelola emosinya. Bagaimana cara mengelola emosinya Niko? Bisa Niko apakah? Bisa? Ya, jadi ini hanya sekedar saran dari Ibu kan. Niko kan tadi sudah bicara kalau misalnya Niko di
bisa memendam amarah. Nah, ibu kasih saran kalau Niko diejek teman lain nanti, misalnya Niko diejek lagi kan, Niko anggap aja mereka yang mengejek itu tidak ada, anggap aja mereka patung atau pura-pura tuli, iya pura-pura tuli, sehingga yang ngejek itu nanti Niko nggak dengar dia ya, kok nggak dengar dia ya, gitu Niko ya. Jadi Niko tetap bisa mengikuti kegiatan seperti biasanya, seperti mereka, ya kan? Jadi saran ibu kalau diejek lagi nanti Niko lebih mengelola emosinya, lebih sabar. Caranya gini Niko, ketika diejek kan, udah mau meledak ini ya kan. Tadi kan Niko langsung keluar tuh ya kan. Niko gini, tarik nafas, ya kan. Kemudian tahan, hembuskan pelan-pelan. Baru sampai ulangi sampai 3 kali atau ulangi sampai beberapa kali sampai hati Niko tenang. Jadi kita nggak boleh langsung aku diejek, aku pun harus bisa marah gitu. Kita harus bisa menguasai diri kita. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, yang rugi adalah Diri kita sendiri. ya, Niko tahu diri kita sendiri yang rugi. Apa yang dirugikan Niko? Dari ketegangan PS sama abang. Ketinggalan PA. Kemudian Tidak bisa mengikuti lagi. tidak bisa mengikutinya lagi, itu kegiatan mengikuti kegiatannya. Kemudian dari yang lainnya Sudah tidak enak lagi pada diri. sama gurunya pun dimarah ya kan, nilainya pun pasti berkurang karena tidak menaati Betul. peraturan. Iya Niko, jadi sangat disayangkan nggak ya kan. Mereka yang ngejek Niko kayak mana? Di dalam. Diam di dalam, semakin ngikutin kegiatan dengan tertib kan, mereka tidak ada penyesalan ya kan, yang menyesal hanya diri sendiri ya. Jadi lain kali Niko kalau diejek, coba kayak mana kalau misalnya kejadian ini terulang kembali sama Niko. Apa terus? Iya, Niko harus meredam emosi, mengelola diri, lebih sabar, tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan sampai rileks hatinya. Ketika sudah rileks, ya, baru tenang Niko. Kalau kejadiannya kemudian terulang kembali, anggap saja mereka tidak ada. Iya Niko. Hanya itu kemarin kejadiannya. Hanya itu, nggak ada sempat tunggu-tungguan terbilang. Sempatnya ketemu orang itu. Siapa yang ditunggu? Teman-teman yang di depan itu. Kami yang tunggu. Kan? Jadi melukai orang lain. Ketika melukai orang lain, perasaannya kayak mana? Biasa aja. Lega gitu. Oh, lebih lega kalau ditunggu ke orangnya. Janganlah. Ya Bang. Nggak boleh seperti itu. Dilarang memakai kekerasan. Ya lain kali kalau ada kejadian seperti itu, jangan pakai kekerasan. Redam amarahnya, tarik nafasnya, rilekskan dirinya. Iya Niko? Iya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Niko? Itu saja. Itu saja. Sudah tuntas ini masalah Niko tentang itu. Sudah. Jadi kedepannya Niko bagaimana? Kalau ada masalah bisa ditenangkan baik-baik. Ya, kalau ada masalah bisa ditenangkan baik-baik. Kemudian Cerita-cerita sama aku. cerita-cerita, iya, pintu saya terbuka lebar. Silahkan Niko ketuk pintunya, Bu, boleh saya cerita gitu ya Niko. Iya, kira-kira ada lagi yang mau Niko ceritakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita mau akhiri proses konseling ini ya. Nah Niko, karena tadi kita membukanya dengan berdoa, kita tutup berdoa. Karena kita lain agamanya, kita berdoa menurut agama dan agamanya masing-masing. Nanti ketika selesai kita selesai berdoa ini, baru Niko masuk ke dalam kelasnya ya. Ya. Mari berdoa Niko sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup proses konseling ini. Selesai. Ya Niko, setelah ini belajar apa Niko ini di kelas? IPS gurunya? Pak Jadi. Ya, bisa kembali ke kelas Niko, ikuti pelajaran dengan baik. Ingat kata saya tadi,